Islam masuk Indonesia bukan lewat perang, tapi lewat dagang, budaya, dan akhlak. Siapa yang pertama kali membawanya? Dan bagaimana bisa Islam menyebar begitu luas ke seluruh Nusantara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sejarah Islam Dunia. Mari kita telusuri jejak masuknya Islam ke Indonesia. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sejarah panjang masuknya Islam ke Indonesia merupakan kisah yang sangat menarik dan menggugah. Ia bukan hanya berbicara tentang perpindahan agama, tetapi juga tentang perjumpaan dua dunia. Dunia Timur Tengah yang penuh semangat dakwah dan spiritualitas, serta dunia Kepulauan Nusantara yang kaya akan budaya, rempah, dan kearifan lokal. Islam tidak datang ke Indonesia melalui perang atau penaklukan bersenjata seperti di beberapa wilayah lain, melainkan melalui jalur perdagangan, dakwah damai, dan hubungan sosial yang harmonis. Fakta ini menjadi fondasi penting bagi karakter Islam di Indonesia yang dikenal moderat, toleran, dan mampu berbaur dengan budaya lokal. Menurut banyak sejarawan, Islam telah masuk Nusantara sejak abad ke-7 Masehi pada masa Kekhalifahan Umayyah. Catatan tertua datang dari seorang penjelajah Tiongkok bernama Ising yang mencatat aktivitas Muslim Arab di wilayah Sriwijaya. Di saat yang sama, jalur laut yang menghubungkan Timur Tengah dan Asia Tenggara menjadi salah satu rute tersibuk dalam perdagangan dunia. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India, khususnya Gujarat, mulai singgah di pelabuhan-pelabuhan strategis di Nusantara seperti Barus, Perlak, dan Lamuri. Barus di pesisir barat Sumatera dikenal sebagai pintu masuk utama awal kedatangan pedagang Muslim. Di tempat ini, interaksi antara penduduk lokal dengan para saudagar asing menjadi awal dari penyebaran nilai-nilai Islam. Para pedagang ini bukan hanya menjual rempah-rempah atau kain, tetapi juga membawa ajaran tauhid, etika dagang Islam yang jujur, dan akhlak mulia yang memikat hati masyarakat lokal. Kejujuran dalam berdagang, kesantunan dalam berbicara, dan kehidupan sosial yang rapi dari para Muslim membuat banyak penduduk tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang agama yang mereka anut. Perlahan, komunitas Muslim mulai terbentuk di beberapa wilayah pesisir. Mereka membangun masjid kecil, musala, dan mulai mengajarkan dasar-dasar Islam kepada masyarakat sekitar. Namun karena masih merupakan minoritas, penyebaran Islam di masa awal ini berlangsung secara perlahan dan bersifat terbatas. Kendati demikian, benih-benih keislaman telah tumbuh dan tersebar ke berbagai wilayah, terutama di daerah pesisir yang menjadi tempat lalu lintas dagang internasional. Selain Barus, wilayah Perlak di Aceh juga mencatatkan diri sebagai salah satu titik awal penting masuknya Islam ke Nusantara. Bahkan, beberapa sumber menyebut bahwa Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, berdiri sekitar tahun 840 Masehi. Raja pertama yang memeluk Islam dikenal dengan nama Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Keberadaan kerajaan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya diterima sebagai keyakinan pribadi, tetapi juga dijadikan dasar dalam sistem pemerintahan. Dari Perlak, pengaruh Islam menyebar ke wilayah-wilayah lain di Aceh, kemudian meluas ke wilayah pantai timur dan barat Sumatera. Dengan peran Aceh sebagai gerbang barat Nusantara, penyebaran Islam ke daerah-daerah seperti Minangkabau, Riau, hingga Palembang menjadi lebih cepat. Para ulama dan pedagang memainkan peran ganda sebagai pembawa barang dan pembawa dakwah. Mereka membina masyarakat lokal, menikah dengan penduduk setempat, dan menjadikan rumah-rumah mereka sebagai pusat pembelajaran agama. Penting untuk dipahami bahwa proses penyebaran Islam pada masa ini berlangsung dengan sangat damai. Tidak ada catatan perang atau penaklukan berdarah yang melibatkan para dai atau pedagang Muslim terhadap masyarakat lokal. Sebaliknya, hubungan yang dibangun adalah hubungan yang penuh kepercayaan, saling menghormati, dan bertumpu pada nilai-nilai kebaikan. Inilah yang menjadi ciri khas dakwah Islam di Indonesia, bahwa Islam datang bukan untuk merusak budaya lokal, tetapi untuk menyempurnakan dan memberikan makna baru yang lebih luhur. Bahkan dalam beberapa kasus, nilai-nilai Islam diserap ke dalam struktur budaya yang sudah ada, seperti adat istiadat dan seni. Misalnya, dalam budaya Minangkabau, falsafah, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, menjadi contoh harmonisasi antara adat dan Islam yang sangat kental.
Dengan begitu, fase pertama masuknya Islam ke Indonesia membuktikan bahwa kekuatan Islam bukanlah terletak pada kekuasaan militer, tetapi pada kekuatan spiritual, etika, dan kemanusiaan. Ia merasuk ke dalam sanubari masyarakat Nusantara melalui pendekatan yang lembut, mendidik, dan memanusiakan manusia. Jejak-jejak awal ini kemudian menjadi landasan kuat bagi berkembangnya Islam di wilayah lain di Indonesia. Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan daerah pesisir lainnya menjadi basis awal Islam yang kemudian akan meluas ke seluruh pelosok Nusantara, membawa peradaban baru yang akan membentuk wajah Indonesia seperti yang kita kenal hari ini. Jika Sumatera menjadi titik awal kedatangan Islam di Indonesia, maka Pulau Jawa adalah panggung besar di mana Islam mulai menunjukkan pengaruh yang luar biasa terhadap peradaban lokal. Di tanah Jawa yang kaya akan tradisi Hindu-Buddha, sistem kasta, dan kepercayaan animisme-dinamisme, Islam masuk tidak dengan cara meruntuhkan budaya yang sudah mengakar, melainkan dengan menyatu, menyentuh hati, dan membimbing dengan kelembutan. Proses ini tidak bisa dilepaskan dari peran besar para wali songo, 9 wali Allah yang menjadi pionir dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Mereka bukan sekadar ulama, tetapi juga budayawan, guru spiritual, pemimpin masyarakat, dan bahkan politisi ulung yang tahu bagaimana menyampaikan dakwah secara kontekstual. Nama-nama seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Walilah menjadi legenda yang tak lekang oleh zaman. Mereka menyebarkan Islam dari kota ke kota, dari desa ke desa, membangun masjid, pesantren, serta menjalin hubungan erat dengan para bangsawan dan rakyat biasa. Keistimewaan mereka terletak pada pendekatan yang sangat inklusif. Sunan Kalijaga, misalnya, dikenal sebagai sosok yang sangat menghargai kesenian lokal. Ia menggunakan wayang kulit, tembang Jawa, hingga pakaian adat sebagai sarana dakwah. Ia tidak merusak budaya Jawa, tetapi mengislamkannya, membuang unsur syirik dan menggantinya dengan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan adab Islami. Inilah yang membuat Islam diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat Jawa yang sudah terbiasa hidup dalam budaya simbolis dan filosofis. Selain pendekatan budaya, para wali songo juga menggunakan pendidikan sebagai alat dakwah. Mereka mendirikan pesantren, sebuah sistem pendidikan Islam tradisional yang kelak akan menjadi tiang utama dalam membangun generasi Muslim di Nusantara. Pesantren bukan hanya tempat belajar ilmu fikih dan Al-Quran, tetapi juga menjadi pusat pembinaan karakter dan spiritualitas. Santri-santri yang belajar di sana kemudian menyebar ke berbagai daerah dan menjadi agen dakwah yang mengakar di tengah masyarakat. Sistem pesantren ini terbukti sangat efektif karena selaras dengan budaya gotong royong, sistem patron klien di masyarakat Jawa, dan nilai-nilai kolektivitas yang kuat. Para santri juga tidak jarang menikah dengan penduduk setempat, menjadikan Islam bagian dari struktur sosial baru yang lebih inklusif dan egaliter. Tidak hanya dalam hal pendidikan dan budaya, para wali juga terlibat aktif dalam membangun struktur pemerintahan Islam. Salah satu contohnya adalah Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah, murid dari Sunan Ampel. Kesultanan ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat dakwah dan pengembangan ilmu keislaman. Di bawah Kesultanan Demak, pembangunan masjid besar seperti Masjid Agung Demak menjadi simbol kekuatan dan kemegahan Islam. Di tempat itu pula para ulama berkumpul, merancang strategi dakwah, dan memperkuat jaringan Islam di seluruh Jawa. Dengan kekuatan spiritual dan politik yang bersatu, Islam berhasil menembus lapisan-lapisan budaya dan struktur sosial masyarakat Jawa dengan cara yang tidak konfrontatif. Salah satu keunikan penyebaran Islam oleh Wali Songo adalah kemampuan mereka menyentuh hati rakyat jelata dan elit sekaligus. Mereka tidak hanya berdakwah kepada para raja dan bangsawan, tetapi juga turun langsung ke pasar, ke ladang, bahkan ke pedesaan terpencil. Sunan Derajat dikenal sebagai wali yang sangat peduli pada kaum miskin dan tertindas. Ia mengajarkan Islam melalui aksi nyata, menolong, memberi makan, dan membangun rumah bagi kaum papa. Baginya, dakwah tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Sementara itu,
Sunan Kudus yang dikenal toleran bahkan membangun Menara Kudus dengan batu bekas candi Hindu dan tidak menyembelih sapi di daerah mayoritas Hindu, sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi setempat. Wali Songo juga sangat cerdas dalam memanfaatkan momen dan simbol budaya untuk kepentingan dakwah. Misalnya, hari-hari besar seperti Grebek Maulid, yang sebelumnya merupakan upacara kerajaan, diubah menjadi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tembang-tembang Jawa yang dulunya digunakan untuk memuja dewa-dewa Hindu, diubah liriknya menjadi puji-pujian kepada Allah dan Rasul. Wayang kulit yang menjadi hiburan rakyat, digunakan untuk mengisahkan nilai-nilai moral Islam, bahkan kisah para nabi. Pendekatan seperti ini membuktikan bahwa Islam tidak datang untuk mengganti budaya, tetapi untuk menyucikan dan memurnikannya dari unsur-unsur kesirikan, sehingga masyarakat dapat menerima Islam dengan rasa nyaman dan bangga. Sebagai hasil dari dakwah damai para wali, tanah Jawa yang dulunya kuat dalam pengaruh Hindu-Buddha, perlahan-lahan berubah menjadi basis kekuatan Islam terbesar di Indonesia. Masyarakat dari berbagai kalangan mulai masuk Islam, petani, pedagang, bangsawan, hingga keluarga kerajaan. Islam tidak hanya menjadi agama spiritual, tetapi juga menjadi panduan hidup, dasar hukum, dan bahkan fondasi kebudayaan. Dalam beberapa generasi, nilai-nilai Islam menyatu dengan identitas Jawa itu sendiri. Bahkan hingga hari ini, banyak warisan budaya Jawa yang tidak bisa dipisahkan dari unsur Islam, baik dalam arsitektur, seni, bahasa, maupun sistem sosial. Lebih dari itu, pengaruh Wali Songo tidak hanya terbatas di Jawa. Dari Jawa, dakwah Islam menyebar ke wilayah lain seperti Madura, Bali, Kalimantan, hingga Sulawesi. Para santri dan ulama yang lahir dari rahim pesantren-pesantren Wali Songo menjadi pelopor dakwah di wilayah-wilayah baru. Mereka melanjutkan semangat damai, mengakar di masyarakat, dan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. Islam pun terus menyebar, bukan sebagai agama penjajah, tetapi sebagai agama yang datang membawa rahmat bagi seluruh alam. Setelah Islam berhasil meresap ke dalam masyarakat melalui perdagangan dan dakwah para ulama serta Wali Songo, gelombang berikutnya dari penyebaran Islam di Nusantara ditandai oleh lahirnya kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia. Kerajaan-kerajaan ini bukan hanya menjadi simbol kekuasaan politik, tetapi juga berfungsi sebagai pusat dakwah, pendidikan, budaya, dan pembentukan identitas Islam yang lebih mapan dan terorganisir. Berdirinya kerajaan-kerajaan ini menandai fase baru dalam penyebaran Islam, dari fase sosial dan kultural, menuju fase institusional dan struktural. Pemerintahan Islam memberikan legitimasi kepada ajaran Islam untuk tumbuh lebih luas, sambil tetap mempertahankan akar budaya lokal yang sudah ada. Kerajaan Samudera Pasai di pesisir utara Aceh menjadi pelopor dalam hal ini. Didirikan sekitar abad ke-13 oleh Malik Al-Saleh, Samudera Pasai dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar pemerintahan. Kerajaan ini menjalin hubungan diplomatik dan dagang dengan Kesultanan Delhi, Mamluk Mesir, bahkan Kesultanan Turki Utsmani. Mata uang kerajaan bertuliskan kaligrafi Arab menjadi bukti kuatnya pengaruh Islam di bidang ekonomi dan simbolik. Pelabuhan Pasai menjadi salah satu yang tersibuk di Asia Tenggara, tempat bertemunya saudagar dari Gujarat, Arab, Tiongkok, dan Asia Tenggara lainnya. Dari Samudera Pasai, Islam menyebar ke daerah lain seperti Minangkabau, Jambi, dan Palembang. Bahkan, pengaruh kerajaan ini mencapai wilayah Patani di Thailand Selatan dan Kepulauan Melayu lainnya. Di bagian timur Indonesia, muncul dua kesultanan kembar yang sangat berpengaruh, Ternate dan Tidore. Kedua kesultanan ini muncul pada abad ke-15 dan menjadi pusat kekuatan Islam di kawasan Maluku, yang kaya akan cengkeh dan pala. Ternate, di bawah pimpinan Sultan Zainal Abidin dan penerusnya, menjadi benteng dakwah Islam yang tangguh. Selain memperkuat sistem pemerintahan berbasis syariat, mereka juga mengirim ulama dan dai ke wilayah-wilayah kecil seperti Halmahera, Seram, dan Papua bagian barat. Meskipun sering bersaing dengan Tidore, kedua kesultanan ini tetap menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah timur. Islam tidak hanya mengubah pola kepercayaan masyarakat lokal, tetapi juga mengatur struktur sosial, hukum adat, dan relasi antar suku menjadi lebih tertib dan beretika.
Jejak Islam dari kedua kerajaan ini bahkan sampai ke Filipina Selatan, seperti wilayah Sulu dan Mindanao. Di bagian barat Pulau Jawa, berdiri Kesultanan Banten, sebuah kerajaan besar yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati. Banten berkembang menjadi pusat perdagangan internasional, yang memikat pedagang dari Persia, India, Arab, bahkan Eropa. Selain menjadi pelabuhan penting, Banten juga terkenal sebagai pusat keilmuan Islam. Banyak madrasah dan pesantren berdiri di sana, mencetak para ulama dan cendekiawan yang kelak menyebarkan Islam ke pelosok Jawa Barat dan Lampung. Kesultanan ini juga memiliki hubungan diplomatik yang luas, termasuk dengan Kesultanan Ottoman. Banten adalah contoh nyata bagaimana Islam dapat tumbuh dengan kuat tanpa harus meninggalkan kekuatan ekonomi dan diplomasi yang cerdas. Tak kalah penting adalah munculnya Kesultanan Goa Talo di Sulawesi Selatan, dengan tokoh sentral Sultan Alauddin dan Karaeng Matoaya. Masuknya Islam ke Makassar terjadi sekitar abad ke-17 melalui dakwah ulama asal Minangkabau dan Aceh. Setelah Islam diterima oleh kerajaan, Goa menjadi pusat penyebaran Islam ke daerah Bugis, Mandar, dan bahkan Nusa Tenggara. Sultan Hasanuddin, yang kemudian dikenal sebagai ayam jantan dari timur, adalah sosok yang tidak hanya dikenal karena perlawanan terhadap VOC, tetapi juga karena kontribusinya dalam memperluas syiar Islam di kawasan timur Indonesia. Islam menjadi perekat identitas baru yang mampu menyatukan berbagai suku yang sebelumnya sering berkonflik. Goa menjadi bukti bahwa Islam tidak hanya mengubah keyakinan, tetapi juga membentuk peradaban baru yang teratur, disiplin, dan penuh semangat juang. Di jantung Pulau Jawa, berdirilah Kesultanan Mataram Islam, yang muncul setelah runtuhnya Kesultanan Demak dan Pajang. Di bawah pimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Mataram mengalami kejayaan besar, baik dari segi militer maupun kebudayaan. Sultan Agung tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan hingga sebagian besar Jawa, tetapi juga merancang sistem kalender Islam Jawa, penyatuan kalender Hijriah dan Saka, serta membangun tradisi keislaman dalam upacara-upacara kerajaan. Di masa ini pula Islam mulai terlembagakan dalam bentuk lembaga-lembaga keagamaan, seperti penghulu, ulama kerajaan, dan sistem madrasah. Mataram adalah simbol dari sinkretisme Islam dan budaya Jawa yang elegan, menyatukan kekuatan ruhani dengan nilai-nilai kearifan lokal yang telah hidup ratusan tahun. Kesamaan dari seluruh kerajaan Islam di Nusantara adalah peran penting mereka dalam mendidik rakyat, membangun sistem hukum yang lebih adil, serta menjadikan Islam sebagai pusat etika sosial dan moralitas publik. Mereka tidak sekadar menjadi penjaga wilayah kekuasaan, tetapi juga penjaga akidah umat. Dengan lahirnya kerajaan-kerajaan ini, Islam mendapatkan posisi yang lebih kokoh dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Masjid-masjid megah dibangun di setiap ibu kota kerajaan, menjadi tempat berkumpulnya umat, belajar agama, dan menguatkan solidaritas sosial. Selain itu, kitab-kitab keislaman mulai diterjemahkan ke dalam bahasa lokal. Terbentuknya aksara Jawi dan Pegon adalah bukti bahwa Islam tidak hanya diterima, tetapi juga dijadikan alat untuk membangun peradaban lokal. Kesultanan Islam juga turut aktif dalam perlawanan terhadap kolonialisme Eropa, khususnya Belanda dan Portugis. Banten, Aceh, Makassar, dan Mataram adalah contoh kerajaan Islam yang berani melawan penjajahan karena mereka memiliki kekuatan politik dan moral. Perjuangan ini tidak hanya mempertahankan tanah, tetapi juga mempertahankan agama, martabat, dan kemerdekaan umat. Ulama dan sultan bekerja sama bahu-membahu membela umat dari dominasi asing. Dalam konteks ini, Islam bukan hanya agama, tapi juga kekuatan perlawanan dan pembebasan. Semangat jihad dalam arti membela hak dan tanah air menjadi bagian dari narasi sejarah bangsa Indonesia yang panjang dan penuh pengorbanan. Dengan demikian, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara memainkan peran yang sangat strategis dalam memperkuat Islam sebagai sistem hidup yang utuh. Melalui mereka, Islam tumbuh tidak hanya di masjid dan pesantren, tetapi juga di istana, pasar, pelabuhan, dan ladang. Kerajaan-kerajaan ini menjadi benteng dakwah dan budaya, membentuk identitas baru bagi bangsa Indonesia yang religius, santun, dan berdaulat. Seiring dengan tumbuh dan menguatnya pengaruh kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara,
Satu institusi yang memiliki pengaruh sangat besar dalam menyebarluaskan ajaran Islam secara mendalam dan berkesinambungan adalah pesantren. Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi pusat dakwah, pusat kaderisasi ulama, serta basis spiritual umat Islam yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Tradisi pesantren telah ada sejak masa Wali Songo, terutama dengan berdirinya pesantren Ampel dan Taoleh Sunan Ampel di Surabaya, yang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam paling awal di Jawa. Dari sinilah model pendidikan Islam berbasis pesantren mulai dikembangkan dan diadaptasi oleh para ulama lokal di berbagai daerah, hingga menjadi tulang punggung sistem keilmuan Islam yang khas Nusantara. Berbeda dengan sistem pendidikan Barat yang bersifat klasikal dan terstruktur secara modern, sistem pesantren lebih bersifat tradisional, personal, dan berbasis pengabdian. Seorang santri tinggal di pondok dan hidup dalam bimbingan langsung seorang kiai, guru spiritual sekaligus pengasuh yang menjadi panutan moral dan keilmuan. Di pesantren, santri tidak hanya belajar membaca Al-Quran dan hadis, tetapi juga mempelajari kitab-kitab kuning klasik, kutub Al-Turats, yang menjadi rujukan utama dalam fikih, tafsir, tasawuf, akidah, hingga logika dan bahasa Arab. Metode pengajaran biasanya dilakukan melalui halakah, pengajian melingkar, sorogan, setor baca, dan bandongan, pembacaan kitab oleh kiai yang disimak oleh santri. Sistem ini memungkinkan terjadinya transmisi ilmu secara mendalam dan penuh barokah, karena hubungan antara guru dan murid dibangun di atas dasar cinta, hormat, dan spiritualitas tinggi. Pesantren juga berperan penting dalam membentuk karakter dan etika santri melalui disiplin hidup sederhana, kerja keras, dan pembiasaan ibadah. Santri dibentuk menjadi pribadi yang tahan uji, sabar, dan bertanggung jawab, karena mereka harus hidup mandiri, memasak sendiri, membersihkan asrama, dan menjalani kehidupan kolektif yang penuh toleransi. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan instan, tradisi pesantren ini menjadi oasis pembentukan karakter yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda. Bahkan, banyak tokoh besar nasional Indonesia yang lahir dari lingkungan pesantren, menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya melahirkan ulama, tetapi juga pemimpin umat dan bangsa. Pesantren menjadi ruang pembentukan manusia seutuhnya, berilmu, berakhlak, dan berjiwa sosial. Dari rahim pesantren inilah lahir ulama-ulama besar Nusantara yang tidak hanya masyhur di dalam negeri, tetapi juga diakui di dunia Islam internasional. Sebut saja nama Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama asal Banten yang menjadi imam besar di Masjidil Haram dan menulis lebih dari 100 kitab berbahasa Arab yang masih dipelajari hingga hari ini. Ada juga Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, ulama asal Sumatera Barat yang menjadi guru para tokoh pembaharu seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Keduanya adalah bukti bahwa ulama Nusantara mampu bersaing di kancah global dan turut memberikan kontribusi besar terhadap peradaban Islam dunia. Ulama-ulama ini tidak hanya berilmu tinggi, tetapi juga memiliki komitmen sosial dan keberpihakan pada rakyat kecil yang sangat kuat. Tradisi keilmuan Islam di Nusantara juga ditandai dengan kekuatan literasi yang luar biasa. Sejak abad ke-17, para ulama telah menulis ratusan bahkan ribuan manuskrip keislaman dalam berbagai bahasa, Arab, Melayu, Jawa, Bugis, dan Sunda. Kitab-kitab ini mengandung berbagai disiplin ilmu, mulai dari tafsir, fikih, tauhid, tasawuf, hingga sejarah dan sastra Islam. Beberapa kitab bahkan ditulis dalam bentuk syair dan tembang agar mudah dihafal oleh masyarakat awam. Salah satu contoh monumental adalah kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Kalimantan Selatan, yang menjadi rujukan utama dalam fikih Syafi'i di wilayah Melayu. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Islam Nusantara bukanlah Islam yang pasif, tetapi sangat produktif dalam menciptakan pemikiran, adaptasi, dan inovasi dalam dakwah. Peran pesantren dan ulama juga sangat penting dalam melestarikan dan mengembangkan ajaran tasawuf. Berbeda dengan Islam formalis yang hanya menekankan hukum lahiriah, pesantren-pesantren tradisional banyak mengajarkan ilmu tasawuf untuk membentuk jiwa yang bersih dan akhlak yang mulia. Tarekat-tarekat seperti Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syattariyah, dan Tijaniyah berkembang subur di berbagai daerah, dengan pusat-pusat zikir yang aktif dalam membina spiritualitas masyarakat. Di banyak pesantren, pelajaran tentang Ma'rifatullah,
fana, dan murakabah diajarkan secara mendalam, menjadikan Islam di Nusantara sangat kental dengan nilai-nilai batiniah dan kasih sayang. Ini pula yang menjelaskan mengapa dakwah di Indonesia lebih mengutamakan kelembutan, toleransi, dan pendekatan hati daripada kekerasan atau konfrontasi. Di samping aspek keilmuan dan spiritual, pesantren juga menjadi benteng pertahanan Islam dalam menghadapi kolonialisme. Sejak masa penjajahan Belanda, banyak pesantren yang menjadi pusat perlawanan. Ulama dan santri turun ke medan perang demi membela tanah air dan agama. Tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Zainal Mustafa, dan K.H. Ahmad Dahlan bukan hanya guru, tetapi juga pejuang. Mereka memimpin perlawanan fisik maupun diplomatik, menulis risalah-risalah perjuangan, dan mendidik generasi muda agar tidak tunduk pada penjajahan. Bahkan, pesantren menjadi tempat persembunyian para pejuang dan gudang logistik untuk melawan penjajah. Peran pesantren dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak bisa disangkal, dan inilah yang membuat pesantren hingga hari ini mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Setelah Indonesia merdeka, pesantren terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan zaman. Banyak pesantren yang mulai membuka diri terhadap ilmu-ilmu umum seperti matematika, sains, teknologi, hingga kewirausahaan. Namun demikian, inti pesantren tetap sama, membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Lahirnya lembaga seperti Mahat Ali, pesantren modern, dan universitas berbasis pesantren menjadi bukti bahwa warisan intelektual Islam Nusantara tidak stagnan, tetapi terus bergerak maju. Di tengah arus globalisasi dan tantangan era digital, pesantren tetap menjadi mercusuar keilmuan dan spiritualitas yang dibutuhkan umat. Dengan semua peran besar ini, pesantren dan para ulama sejatinya adalah penjaga warisan Islam di bumi Nusantara. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga merawat nilai-nilai Islam agar tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Seiring dengan semakin menguatnya posisi Islam dalam struktur sosial politik dan kebudayaan Indonesia, penyebaran agama ini tidak hanya berhenti pada aspek keagamaan semata. Islam berkembang menjadi kekuatan budaya yang membentuk identitas masyarakat Nusantara hingga hari ini. Tradisi-tradisi lokal yang sebelumnya lekat dengan animisme dan Hindu-Buddha mengalami proses akulturasi dengan nilai-nilai Islam, membentuk corak unik yang dikenal sebagai Islam Nusantara. Upacara keagamaan seperti Maulid Nabi, Sekaten di Yogyakarta, Tabuik di Sumatera Barat, dan tradisi grebek menjadi bukti nyata bagaimana Islam di Indonesia tidak menolak budaya, melainkan memodifikasi dan mengislamisasikannya dengan cara yang sangat khas. Para wali, ulama, dan pemimpin adat turut berperan sebagai penjaga nilai-nilai Islam sekaligus pelestari budaya lokal. Di Jawa, misalnya, wayang kulit yang sebelumnya syarat dengan cerita Mahabharata dan Ramayana diislamisasi oleh Sunan Kalijaga dengan memasukkan pesan-pesan tauhid dan akhlak mulia ke dalam lakon dan narasi pertunjukannya. Di Ternate dan Tidore, Islam hadir dalam bentuk upacara kerajaan yang tetap mempertahankan unsur adat namun tidak bertentangan dengan syariat. Sementara itu, di Sumatera Barat, ajaran Islam menyatu erat dengan filosofi adat Minangkabau, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabuloh, yang artinya adat bersendikan syariat, dan syariat bersendikan Kitabuloh. Jejak Islam juga membentuk sistem hukum, pendidikan, dan pemerintahan di berbagai daerah. Banyak kerajaan Islam membentuk mahkamah syariah, lembaga pendidikan berbasis pesantren atau surau, dan memposisikan ulama sebagai penasehat kerajaan. Tradisi keilmuan Islam berkembang pesat, terutama dalam bidang fikih, tasawuf, tafsir, dan ilmu bahasa Arab. Kitab-kitab karya ulama Nusantara seperti Syekh Abdul Rauf Asingkili, Syekh Yusuf Al-Makassari, dan Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi rujukan hingga ke Timur Tengah. Bahkan, beberapa dari mereka menjadi guru bagi ulama-ulama besar di Mekah dan Madinah. Islam juga menjadi penggerak dalam semangat perlawanan terhadap kolonialisme. Banyak tokoh perlawanan lahir dari kalangan ulama dan santri, seperti Pangeran Diponegoro yang memimpin Perang Jawa karena melihat ketidakadilan kolonial terhadap tanah dan agama, atau Imam Bonjol yang memimpin Perang Padri untuk menegakkan syariat Islam. Peran pesantren dalam membina semangat kebangsaan dan kemerdekaan juga tidak bisa diabaikan. Inilah yang kemudian menjadikan Islam bukan hanya sebagai agama pribadi,
tetapi juga kekuatan sosial yang memperjuangkan keadilan, martabat, dan kemerdekaan bangsa. Kini, setelah lebih dari 13 abad, Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari wajah Indonesia. Meski mengalami berbagai dinamika, Islam tetap menjadi cahaya utama dalam membentuk karakter bangsa. Keberagamannya tidak menjadikan Islam terpecah, melainkan justru menguatkan toleransi, persatuan, dan kekayaan budaya umat Muslim di seluruh pelosok Nusantara. Dari Aceh hingga Papua, dari Sabang hingga Merauke, gema adzan berkumandang 5 kali sehari, mengukir jejak sejarah bahwa Islam hadir bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan, dakwah, budaya, dan cinta. Warisan inilah yang menjadi bekal kita untuk terus menjaga persatuan dalam keberagaman, serta menapaki masa depan dengan cahaya Islam yang damai dan mencerahkan.